Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Muhammad Rashid dari Teknik Meteorologi 2022 dengan NIM 1252240 sebagai bagian dari kelompok 10 kelas Meteorologi Perubahan Iklim. Di sini bersama teman-teman saya, Brian Abraham. Brian, Perkenalkan, saya Brian Abraham Pongka dengan NIM 1252291. dan teman saya juga, Sani. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sani Melina dengan NIM 1252241. Dan hari ini kita semua akan membahas tentang gas rumah kaca dan dampaknya terhadap iklim global. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari makalah yang kami buat adalah pemanasan global dan perubahan iklim menjadi isu mendesak akibat peningkatan gas rumah kaca seperti CO2, SO2, NO, NO2, CH4, dan CFC. Gas-gas ini menyerap panas dan memperkuat efek rumah kaca alami. Aktivitas manusia seperti pembakaran fosil dan deforestasi meningkatkan konsentrasi gas ini mempercepat kenaikan suhu bumi. IPCC mencatat suhu global telah naik sekitar 1 derajat dari era pra-industri dan terus bertambah 0,2 derajat Celcius per dekade. Dampaknya meliputi mencarinya es kutub, naiknya permukaan laut, dan perubahan iklim ekstrem. Pemahaman dan mitigasi terhadap gas rumah kaca penting untuk keberlanjutan bumi. Next. Berikut adalah rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca. Yang kedua, apa saja jenis gas rumah kaca dan dari mana sumbernya. Dan yang ketiga, apa akibat dari peningkatan gas rumah kaca serta bagaimana upaya penanggulangannya. Tujuan tulisan yang kami buat adalah, dalam tujuan utama makalah ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai efek gas rumah kaca agar pembaca dapat melihat keterkaitan antara fenomena ini dan perubahan iklim. Tujuan lain dari makalah ini adalah untuk menyampaikan berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan dan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari efek rumah kaca untuk menginspirasi tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi kita. Makalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida yang memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda agar pembaca dapat memahami bagaimana aktivitas sehari-hari berkontribusi terhadap peningkatan emisi dan memperparah dampak perubahan iklim. Bab 2, pembahasan. Selanjutnya adalah sejarah atmosfer bumi. Atmosfer awal 4,65 miliar tahun yang lalu didominasi hidrogen dan helium. Karena gravitasi lemah dan radiasi matahari, gas-gas ini hilang keluar angkasa. Melalui outgassing vulkanik, terbentuk atmosfer baru berisi uap air, CO2, N2, dan gas lain. Uap air tersebut membentuk hujan dan samudera. CO2 berkurang lewat pelarutan dan bantuan karbonat. Efek dari rumah kaca adalah yang pertama, efek rumah kaca adalah proses penyerapan dan pemancaran kembali radiasi inframerah oleh gas atmosfer. Yang kedua, tanpa efek ini suhu bumi hanya sekitar minus 19 derajat Celcius. Yang ketiga, dengan efek rumah kaca, suhu bumi rata-rata menjadi 15 derajat Celcius dan mendukung kehidupan. Selanjutnya, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca oleh manusia memperkuat efek ini menyebabkan pemanasan global. Next. Gas rumah kaca yang mempertahankan suhu bumi adalah yang pertama uap air atau H2O. Gas rumah kaca alami terbesar sekitar 36-66% bergantung pada suhunya. Yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2 yang berfungsi menyerap inframerah sumber dari respirasi dan pembakaran fosil. Yang ketiga adalah metana atau CH4. GWP tinggi berasal dari rawa, pertanian, dan gas alam. Yang selanjutnya adalah dinitrogen oksida atau N2O berasal dari pertanian dan ternak. Yang selanjutnya adalah ozon atau O3 yang berfungsi untuk menyaring UV berperan sebagai gas rumah kaca. Selanjutnya adalah CFC, gas buatan manusia yang ber-GWP tinggi dan merusak ozon. Selanjutnya adalah model keseimbangan energi bumi. Bumi menerima radiasi gelombang pendek dari matahari, memantulkannya dalam bentuk radiasi gelombang panjang atau yang bisa disebut inframerah. Sebagian energi dipantulkan oleh energi albedo bumi yang kurang lebih bernilai 0,3. Nah, permukaan bumi berperilaku sebagai benda hitam yang sesuai dengan hukum Stephen Boltzmann seperti yang tertera pada presentasi. Selanjutnya adalah atmosfer menyerap sebagian radiasi inframerah, hanya sebagian kecil. Transmisivitas Stokes lolos ke luar angkasa. Selanjutnya adalah atmosfer juga memancarkan kembali radiasi ke permukaan bumi. Selanjutnya greenhouse factor atau yang disebut G sekitar 0,62 menunjukkan atmosfer sangat efektif menahan panas. Selanjutnya hasil model suhu permukaan bumi kurang lebih 15% jauh lebih hangat dibandingkan prediksi tanpa atmosfer yang bernilai minus 18 derajat Celcius. Next. Selanjutnya adalah dampak gas individu dan umpan balik iklim. Next. Berikut adalah karakteristik masing-masing gas rumah kaca. Yang pertama ada CO2, yang memiliki karakteristik menyerap cahaya infrared dan memancarkannya kembali ke bumi. Dan juga dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup dan juga merupakan emisi dari pembakaran bahan bakar fosil dan daya radiatifnya yang cukup besar. Yang kedua ada CFC atau klorofluorokarbon. CFC ini memiliki karakteristik tidak mengandung hidrogen dan memiliki waktu paruh yang sangat lama. Kemudian ada CH4 atau methane, itu memiliki waktu paruh yang relatif lebih kecil karena mudah terurai oleh oksigen, membentuk CO2 dan H2O. Kemudian selanjutnya ada H2O atau water vapor. Karakteristiknya sangat efektif dalam menyerap dan memancarkan kembali radiasi infrared dan bergantung secara langsung dengan temperatur. Kemudian ada O3 atau ozon. Umurnya karakteristik dari ozon adalah umurnya sangat pendek, lebih stabil dalam bentuk O2 dan juga memiliki dua peran berdasarkan keberadaannya atau berdasarkan tingginya. Yang pertama adalah sebagai lapisan protektif dan yang kedua adalah sebagai gas rumah kaca. Kemudian yang terakhir ada N2O atau nitrous oxide. Karakteristiknya adalah umur yang panjang di atmosfer akibat stabil pada suhu biasa dan memiliki GWP yang sangat besar. Next. Nah, selanjutnya adalah radiative forcing dan global warming potential atau GWP. Radiative forcing adalah pengukuran seberapa besar dampak yang diberikan oleh radiasi energi yang terarahkan ke permukaan bumi terhadap faktor iklim. Sedangkan GWP atau global warming potential adalah pengukuran seberapa besar dampak yang diberikan oleh gas rumah kaca pada belah tertentu terhadap global warming. Next. Nah, selanjutnya ada dampak efek gas rumah kaca. Efek dari gas rumah kaca terjadi saat panas matahari dipantulkan bumi terperangkap oleh gas rumah kaca. Awalnya efek gas rumah kaca ini terjadi secara alami dan penting untuk menangkap panas atau menjaga panas dari bumi. Namun akibat emisi berlebih dari manusia, panas yang terjebak akan meningkat sehingga gas yang terjebak emisi tadi berlebihan sehingga panas yang ada atau panas yang terperangkap semakin meningkat sehingga suhu bumi naik. Menurut American Meteorological Society dari dalam sistem iklim, umpan balik adalah umpan yang memperlemah atau memperkuat perubahan. Gas rumah kaca berperan sebagai umpan positif yang mempercepat pemanasan global. Next. Efek rumah kaca tidak hanya terjadi di bumi, tapi juga terjadi di planet lain. Intensitas efek rumah kaca bervariasi karena ia dipengaruhi oleh komposisi atmosfer, jarak planet dari matahari, dan keberadaan gas-gas penyerap panas. Merkurius memiliki efek rumah kaca yang lemah karena hampir tidak memiliki atmosfer. Venus menunjukkan efek rumah kaca yang ekstrim, menyebabkan suhu permukaannya dapat mencapai lebih dari 460 derajat Celcius. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan kandungan CO2 yang tinggi, tetapi karena tekanan Mars rendah, efek rumah kaca di planet ini lemah.
Next, di bumi, emisi gas rumah kaca telah menunjukkan tren yang meningkat tajam sejak era revolusi industri. Data lembaga-lembaga internasional mencatat bahwa dalam 100 tahun terakhir, suhu rata-rata global telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius dan diperkirakan akan terus bertambah. Implementasi memitigasi efek rumah kaca perlu dilakukan oleh semua orang. Negara perlu melakukan pembangunan dengan berpegang pada prinsip ramah lingkungan. Kolaborasi dan pembagian tanggung jawab yang adil adalah kunci keberhasilan. Ada banyak cara memitigasi efek rumah kaca, seperti beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta pelestarian hutan untuk menyerap karbon secara alami. Upaya mitigasi harus sistematis dan terintegrasi dengan kebijakan, pembangunan, dan prinsip berkelanjutan. Salah satu langkah penting dalam upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim adalah Paris Agreement, sebuah kesepakatan internasional yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh hampir seluruh negara di dunia. Tujuan dari Paris Agreement adalah membatasi kenaikan suhu global pada 2 derajat Celcius dan berupaya menekannya hingga 1,5 derajat Celcius. Individu juga berperan penting dalam mendukung mitigasi efek rumah kaca. Konsumsi energi yang bijak dan pengurangan sampah merupakan contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh individu untuk membantu mitigasi efek rumah kaca. Sinergi antara partisipasi masyarakat dan kebijakan yang tepat akan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Penutup. Efek rumah kaca adalah fenomena yang mempunyai peran penting dalam menjaga suhu bumi dalam rentang yang lain di Bumi. Namun, beberapa dekade terakhir, fenomena ini mengalami kenaikan yang signifikan akibat aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat terperangkap di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Sejak revolusi industri, kehadiran gas rumah kaca di atmosfer meningkat secara drastis. Data menunjukkan bahwa kadar karbon dioksida di atmosfer telah melebihi batas alami, sehingga dampak nyata dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dapat dilihat saat ini. Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan solusi yang melibatkan berbagai kalangan. Di tingkat individu, kegiatan seperti mengurangi pemakaian energi dan menggunakan transportasi listrik dapat memberikan dampak positif. Pemerintah dan lembaga perlu merancang kebijakan yang menekan emisi serta mendorong transisi energi. Kolaborasi ini adalah kunci utama dalam menjaga keseimbangan iklim demi keberlanjutan hidup generasi mendatang. Itu adalah saran, gas rumah kaca sudah terlalu berlebihan sehingga berperan besar dalam pemanasan global dengan menyebabkan ketidakseimbangan dalam atmosfer. Mengatasi hal ini membutuhkan upaya bersama seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, balik ke energi terbarukan, dan meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim. Next. Baik, mungkin itu saja dari kelompok saya dan teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.